selamat sore saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nela Irda. Warga Duku Purwodadi Kampri Sleman digegerkan dengan temuan sesosok mayat perempuan pada hari Minggu 19 Maret malam. Mayat perempuan yang diketahui berinisial A yang berusia 35 tahun tersebut merupakan warga Patehan, Kota Yogyakarta yang ditemukan di sebuah wisma penginapan di Padukuhan Purwodadi, Pakam Binangun, Pakam Kabupaten Sleman. Mayat ini pertama kali ditemukan oleh penjaga wisma penginapan yang mengaku curiga adanya tamu yang menginap sejak Sabtu sore, namun tak kunjung keluar. Sementara lampu kamar tersebut justru terus menyala. Lantaran curiga, pada Minggu malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, pintu kamar langsung diketuk. Namun kala itu tak juga ada jawaban. Saat itu, ia mengaku ditelepon oleh penjaga hotel, kemudian ditindaklanjuti menghubungi Polsek Pakem, Polresta Sleman, dan juga Polda DIY. Kamri mengatakan saat ditemukan kondisi jenazah cukup mengenaskan, yakni beberapa bagian tubuhnya terpotong. Proses evakuasi juga berlangsung cukup lama lantaran kondisi jenazah yang sudah tidak utuh. Beberapa bagian tubuh korban diketahui terpotong menjadi bagian besar dan juga menjadi bagian kecil. Kapolresta Sleman, Kombes Pol Aris Supriyono mengatakan, perkara ini masih dalam penanganan personil Polresta Sleman dan juga Polda DIY. Disinggung dugaan pelaku, ia meminta untuk menunggu lantaran masih dalam proses pengungkapan. Di Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Nuredi Irwansyah Putra juga mengatakan jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian masih melakukan otopsi dan seusai dilakukan otopsi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Mayat seorang perempuan berinisial A yang berusia 35 tahun warga Patehan, Kota Yogyakarta, ditemukan di sebuah wisma penginapan di Padukuhan Purwodadi, Pakam Binangun, Pakam Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mayat tersebut ditemukan oleh penjaga wisma penginapan yang curiga lantaran tamu yang menginap sejak Sabtu sore tak kunjung keluar kamar, namun lampu kamar tersebut terus menyala. Lantaran menaruh kecurigaan, pada Minggu malam sekitar pukul 22.30 pintu kamar sempat diketuk, namun tak juga ada jawaban. Seusai hal ini, penjaga hotel langsung menghubungi Polsek Pakem, Polresta Sleman, dan juga Polda DIY. Dari informasi yang diterima bahwa di kamar yang disewa tersebut sempat ada korban, yakni seorang perempuan dan juga seorang laki-laki. Namun saat kabar tersebut dibuka, hanya ada korban yang sudah meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan, yakni beberapa bagian tubuhnya terpotong. Proses evakuasi pun juga berlangsung cukup lama lantaran kondisi jenazah yang tidak utuh, yang mana korban diduga dimutilasi menjadi beberapa bagian besar dan juga beberapa bagian kecil. Sampai saat ini Kapolresta Sleman, Kombes Pol Aris Supriyono mengatakan perkara mutilasi tersebut masih dalam penanganan personel Polresta Sleman dan juga Polda DIY. Pelaku juga sampai saat ini diinformasikan belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Halo, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Saat ini saya berada di sebuah wisma yang ada di Pakam Binangun ya, di Pakam Binangun, Pakam Kabupaten Sleman, dan yang terlihat ini yang di palang kayu ini adalah lokasi di mana tempat kejadian perkara ditemukannya seorang perempuan yang meninggal dunia dengan bagian tubuh terpotong ya, dan ini suasananya sepi dan wisma ditutup terpal, kemudian di bagian depan juga ditutup oleh kayu ya. Nah, ini di daerah Purwodadi di Pakam Binangun, Pakam. Ini saya langsung berada di lokasi. Ya, saudara, adanya temuan mayat wanita termutilasi di sebuah
penginapan yang ada di wilayah Sleman ini sampai saat ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian, yang mana pelaku masih belum ditangkap oleh pihak kepolisian, namun identitasnya diduga sudah berhasil dikantongi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun Jogja, ada Huda di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore, Huda. Ya, selamat sore rekan Nila. Ya, baik. Huda, bisa diinformasikan untuk kronologis awal penemuan adanya sesosok mayat yang diduga dimutilasi ini seperti apa? Baik, dapat kami informasikan bahwa korban A pada Sabtu pagi memang keluar rumah dan tidak berpamitan dengan orang tua. Dan diketahui bahwa korban A ini bertemu dengan terduga pelaku dan mereka berjanjian dan bertemu di sebuah penginapan di wilayah Pakem Binangun, Pakem Kabupaten Sleman. Mereka sampai di penginapan pada Sabtu sore dan pada Minggu malam sekitar pukul 22.30 korban sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan itu ditemukan oleh salah satu penjaga penginapan di sana dan setelah ditemukan dalam kondisi meninggal, penjaga villa tersebut melapor kepada dukuh di setempat dan akhirnya mereka melapor ke kepolisian. Dan kami informasikan bahwa terduga pelaku ini mengeksekusi korban A antara Minggu malam sampai dengan Senin dini hari. Itu berkisar antara 6 jam. Dan pihak keluarga dihubungi dari kepolisian pada Senin dini hari dan saat itu ayah korban sempat datang ke rumah sakit Bayangkara Polda DIY untuk memastikan bahwa itu benar-benar putrinya. Dan setelah itu pihak kepolisian langsung bergegas untuk melakukan penyelidikan dan di tempat di TKP maksud saya itu ada ditemukan 3 senjata tajam, yakni pisau komando, gergaji, dan juga cutter begitu, yang diduga itu alat untuk mengeksekusi korban A. Demikian, rekan Nila. Ya, Huda, dari pengembangan atau penyelidikan yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian, benarkah bahwa memang kepolisian ini sudah berhasil mengantongi identitas pelaku meskipun sampai saat ini belum berhasil ditangkap? Ya, dari keterangan Direktur Reserse Kriminal Polda DIY, memang jajaran kepolisian sudah mengantongi identitas terduga pelaku. Itu didapat dari petunjuk beberapa alat bukti, diantaranya surat yang ditulis oleh pelaku yang ditinggalkan di tempat kos, dan diduga kuat itu adalah terduga pelaku yang melakukan mutilasi terhadap korban A. Demikian, rekan Nila. Informasi lebih lanjut mungkin terkait identitas dari terduga pelaku ini, apakah sudah sedikit diungkap oleh pihak kepolisian? Mungkin keterlibatan atau mungkin kedekatan atau hubungan antara korban dan juga pelaku ini, Huda? Ya, pihak kepolisian masih belum menjelaskan apakah terduga pelaku ini ada kedekatan dengan korban, entah itu mantan suami ataupun teman kencan dari korban. Sampai sejauh ini pihak kepolisian masih bungkam terkait dengan identitas pelaku, rekan Nila. Oke, lalu untuk respons atau reaksi dari keluarga sendiri mendapati bahwa korban ini ditemukan meninggal dunia dengan keadaan yang tidak wajar, termutilasi begitu. Bagaimana reaksi pihak keluarga, Huda? Ya, pihak keluarga memang sangat terpukul ya, baik ayah maupun adik dari korban meminta kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan mengamankan terduga pelaku. Ayah korban sempat shock karena memang dari Sabtu petang korban sudah hilang kontak. Pihak keluarga berusaha untuk menghubungi namun tidak dapat tersambung hingga Senin dini hari. Rekan Nila. Adakah sudah update terkini dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sejauh ini, Huda? Baik, proses autopsi masih berlangsung dan dari dokter forensik memberikan hasil sementara bahwa terduga maksud saya korban dimutilasi dengan
dipotong 3 bagian tubuhnya ya, antaranya tubuh dan juga kedua kaki. Serta terduga pelaku juga memotong 62 bagian kecil ya dari tubuhnya. Dan di TKP pihak kepolisian menemukan 3 alat bukti yang diduga kuat untuk mengeksekusi korban A. Inilah. Baik, Huda sedikit dan juga terakhir ini terkait tadi sempat Anda mengatakan ada surat yang disampaikan begitu ya, atau yang ditinggalkan oleh terduga pelaku di TKP. Apakah diketahui apa isi dari surat tersebut? Ya, sekilas Direktur Reserse Kriminal Polda DIY memang menjelaskan bahwa inti dari surat yang ditulis oleh terduga pelaku itu adalah tentang penyesalannya dan juga tentang kondisi terduga pelaku yang saat ini mengaku tertekan karena adanya hutang, dan pelaku juga mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Huda atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, ayah dari korban mutilasi yang ada di Sleman, yakni Heri Prasetya, ini mengatakan bahwa tak bisa menutupi kesedihannya saat mendapatkan informasi bahwa sang anak meninggal dunia akibat termutilasi. Ayah korban mengatakan bahwa ia terakhir kali bertemu dengan sang anak pada Sabtu pagi. Saat itu ia masih bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, namun kemudian pada sore harinya WhatsApp dari sang anak sudah tak bisa dihubungi. Dari keterangan ayah korban pula bahwa diketahui bahwa A atau korban A ini merupakan korban mutilasi di sebuah penginapan yang terletak di Pakam Binangan, Pakam Kabupaten Sleman. Heri sendiri mengaku terakhir kali bertemu dengan sang putri pada Sabtu 18 Maret 2023 silam. Pada pagi hari ponsel sang anak masih aktif, namun pada sore harinya sudah tak ada yang aktif dan sang anak sudah tak bisa dihubungi. Heri mengatakan sosok A adalah seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. A sendiri meninggal dunia dengan meninggalkan 2 anak berusia 8 tahun dan juga 1 tahun. Saat pergi pada Sabtu pagi, A tidak sempat berpamitan pada Heri hendak pergi kemana. Ia yang mengaku cemas sebab hingga Sabtu petang sekitar pukul 18, A tak juga kunjung pulang ke rumah. Kecemasan Heri semakin menjadi lantaran tak ada kontak ponsel dari teman A yang bisa dihubungi atau melacak keberadaan A. Sampai akhirnya Heri mendengar kabar bahwa A meninggal dunia lantaran termutilasi di sebuah penginapan. Tribuners ya, ini kita berada di Kampung Ngadi Surian ya. Ini adalah rumah duka dari korban mutilasi di sebuah penginapan di Pakem Binangun Sleman. Ya, ini dia rumahnya berada di sebuah gang ya. Ini harus tepat di depan kita. Ada di agak menjorok ke sebelah kiri, dan saat ini sudah mulai berdatangan beberapa warga dan juga kerabat korban yang bertakziah ke rumah duka sembari menantikan jenazah korban yang saat ini masih menjalani autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Ya, para warga kini mulai berdatangan sejak pukul 11.00 tadi siang, dan hingga saat ini masyarakat sekitar maupun kerabat korban turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Dan saat ini baik keluarga maupun rekan korban masih menantikan jenazah yang saat ini informasinya masih menjalani autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY.
Ya, dapat kami informasikan pula korban ditemukan dalam kondisi meninggal di sebuah kamar mandi penginapan pada Senin pagi, dan diduga korban mengalami pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, dan saat ini masih dalam proses pengejaran. Ya, beberapa warga masyarakat juga terkejut saat mendengar jika Ayu telah meninggal dunia dan jenazahnya dimutilasi ya oleh pelaku. Mayat seorang perempuan berinisial A yang berusia 35 tahun, warga Patehan, Kota Yogyakarta, Saudara, ditemukan di sebuah wisma penginapan di Padukuhan Purwodadi, Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman. Dari informasi keluarga bahwa diduga tak hanya korban yang dimutilasi, namun barang-barang milik korban juga dibawa kabur oleh pelaku. Hal ini disampaikan oleh ayah dari korban, yakni Heri Prasetyo, yang mengatakan bahwa tak hanya dimutilasi di sebuah kamar penginapan wilayah Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman, ia menduga bahwa sepeda motor sang anak serta 2 unit ponsel milik anaknya turut dibawa kabur oleh pelaku. Heri meminta pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang dengan tega menghabisi putrinya dengan mutilasi. Diakui bahwa sampai saat ini 1 kendaraan milik korban belum ditemukan, termasuk kedua ponsel milik korban yang juga sama-sama belum ditemukan. Ia juga berharap pelaku pembunuhan yang menewaskan sang putri ini dihukum dengan setimpal. Ia mengatakan sebelumnya tak ada firasat aneh yang dirasakan olehnya sebelum A dikabarkan meninggal dunia. Heri juga menambahkan baik A maupun dirinya tak pernah mendapatkan teror dari manapun. Jenazah A sendiri saat ini telah dikebumikan di makam Karangkanjen, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Jenazah telah dimakamkan sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat serta para tetangga seusai dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian. Satu komando, Bapak. Satu komando ya, alon-alon, yuk. Satu komando. Mutilasi sadis dilakukan oleh seorang pelaku dengan menghabisi seorang perempuan berinisial A, warga Patehan, Kota Yogyakarta, yang ditemukan di sebuah wisma penginapan di Padukuhan Purwodadi, Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman. Kepolisian mengatakan bahwa saat ini sudah berhasil mengungkap identitas dari pelaku.
Informasi ini disampaikan oleh Direskrimum Polda DIY, Kombes Pol Nuredi Irwansyah Putra saat diwawancarai di Mapolda DIY. Ia mengatakan kepolisian telah mengantongi identitas pelaku pembunuhan terhadap perempuan naas tersebut. Pihaknya sampai saat ini masih melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku, sementara untuk hasil autopsi dari dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara sampai sejauh ini masih belum keluar. Kendati demikian, secara umum, kepolisian telah mendapatkan informasi terkait potongan tubuh korban pasca mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Sebelum tubuh korban dipotong hingga 62 bagian, diduga korban telah terlebih dahulu dibunuh dengan sayatan leher yang ditemukan dari hasil otopsi. Keterangan ini juga diperkuat dengan luka sayatan pada bagian leher korban yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian telah mengidentifikasi bahwasanya pelaku sudah kabur ke luar wilayah istimewa Yogyakarta. Ia pun berharap jajarannya bisa segera menangkap pelaku mutilasi tersebut. Tribuners ya, ini kita berada di Kampung Ngadi Surian ya. Ini adalah rumah duka dari korban mutilasi di sebuah penginapan di Pakem Binangun Sleman. Ini dia rumahnya berada di sebuah gang ya. Ini harus tepat di depan kita. Ada di agak menjorok ke sebelah kiri. Dan saat ini sudah mulai berdatangan beberapa warga dan juga kerabat korban yang bertakziah ke rumah duka sembari menantikan jenazah korban yang saat ini masih menjalani autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Ya, para warga kini mulai berdatangan sejak pukul 11.00 tadi siang, dan hingga saat ini masyarakat sekitar maupun kerabat korban turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Dan saat ini baik keluarga maupun rekan korban masih menantikan jenazah yang saat ini informasinya masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Ya, dapat kami informasikan pula korban ditemukan dalam kondisi meninggal di sebuah kamar mandi penginapan pada Senin pagi, dan diduga korban mengalami pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, dan saat ini masih dalam proses pengejaran. Satu komando. Seusai kabur dan menghabisi nyawa seorang perempuan berinisial A, warga Patehan, Kota Yogyakarta, Saudara, pelaku yang melakukan mutilasi di Wisma Penginapan Padukuhan Purwodadi, Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman ini juga meninggalkan sepucuk surat. Surat tersebut adalah pesan terakhir sebelum pelaku kemudian memutuskan untuk kabur dan keluar dari wilayah Yogyakarta. Terduga pelaku mutilasi perempuan di sebuah penginapan di Sleman ini meninggalkan sepucuk surat di kamar kos yang ditinggalinya.
Dalam surat yang ditulis, terduga pelaku mengutarakan penyesalan serta dirinya juga turut menerangkan bahwa saat ini dalam keadaan tertekan lantaran terlilit utang. Surat tersebut kemudian menjadi bukti petunjuk bagi kepolisian untuk mengungkap pelaku mutilasi yang menewaskan perempuan bernama A yang berusia 34 tahun. Surat yang ditulis pelaku ini ditemukan jajaran Polresta Sleman dan Polda DIY pada Senin 21 Maret malam. Hal ini ditemukan oleh kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap kos terduga pelaku. Ia mendapatkan bukti petunjuk berupa surat yang ditulis terduga pelaku, yang mana bahwasanya surat tersebut adalah terkait penyesalan dan kemudian ia mengatakan adanya tekanan berupa utang yang mana pelaku juga turut mengucapkan selamat tinggal pada kenalan dan juga rekan-rekannya. Hasil ini menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwasanya yang bersangkutan merupakan pelaku mutilasi perempuan asal Ngadi Suryan, Kemantren Keraton Yogyakarta ini. Pihak kepolisian belum mengetahui secara pasti pukul berapa A meninggal dunia lantaran dimutilasi. Namun berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, kepolisian menduga korban meninggal dunia karena mengalami pendarahan akibat sayatan pada bagian lehernya. Dari otopsi yang dilakukan pihak kepolisian, ada luka diduga akibat sayatan di bagian leher, yang mana luka tersebut sepanjang 20 cm dengan lebar 4 cm dan kedalaman luka tersebut yakni 9 cm, hingga membuat pendarahan yang cukup berat dan juga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dugaan ini pun diperkuat dengan adanya sejumlah benda tajam yang ditemukan penyidik di TKP kejadian. Namun apakah pembunuhan tersebut telah direncanakan oleh pelaku atau tidak, kepolisian sampai saat ini masih belum bisa menyimpulkan dan masih terus melakukan penyelidikan lanjutan. Alon-alon, yuk. Satu komando. Ya, pas. Tarik ngetan. Tarik ngetan. Perempuan berinisial A yang berusia 35 tahun warga Patehan Kota Yogyakarta ini, saudara, diketahui dimutilasi dengan beberapa bagian besar dan juga bagian kecil. Dari laporan kepolisian, ada setidaknya 62 bagian kecil dari mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Dari keterangan pihak kepolisian bahwa ada pula ditemukan setidaknya 3 benda tajam di TKP yang memperkuat dugaan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Polisi menemukan 3 benda tajam tersebut saat melakukan olah TKP kasus mutilasi perempuan di Sleman berinisial A di sebuah kamar penginapan. 3 benda tajam tersebut diduga kuat digunakan pelaku saat memotong tubuh korban hingga terbagi 3 potongan besar dan 62 potongan kecil.
Ada beberapa benda tajam yang ditemukan di TKP tersebut, diantaranya adalah satu pisau komando, kemudian gergaji, lalu ada pisau cutter, dan ada pula beberapa alat seperti sarung pisau. Meski telah mengantongi sejumlah alat bukti, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah pembunuhan ini telah direncanakan oleh pelaku atau tidak. Pasalnya, kepolisian masih membutuhkan upaya penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan konstruksi perkara ini. Kepolisian mengatakan antara pelaku dan korban saat datang ke penginapan juga terlihat harmonis. Mereka datang ke penginapan yang terletak di Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman pada Sabtu 18 Maret sore sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diduga pembunuhan yang dilakukan pelaku terjadi pada Sabtu malam. Pasalnya pada Minggu dini hari sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat, pelaku diketahui telah meninggalkan penginapan. Kepolisian sejauh ini juga masih menunggu dari hasil autopsi dan juga keterangan dokter forensik untuk mengungkap kapan pastinya korban dihabisi oleh pelaku. Halo, selamat siang Tribuners, dimanapun berada. Saat ini saya berada di sebuah wisma yang ada di Pakem Binangun ya. Di Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman, dan yang terlihat ini yang di palang kayu ini adalah lokasi di mana tempat kejadian perkara ditemukannya seorang perempuan yang meninggal dunia dengan bagian tubuh terpotong ya, dan ini suasananya sepi dan wisma ditutup terpal, kemudian di bagian depan juga ditutup oleh kayu ya. Nah, ini di daerah Purwodadi di Pakem Binangun, Pakem. Ini saya langsung berada di lokasi, tapi sudah dievakuasi. Jadi jenazah korban tadi malam sudah dievakuasi. Sekilas saja kronologi kejadian bahwa perempuan ini ditemukan pada Minggu malam sekitar jam 11 malam. Itu karena berawal dari kecurigaan penjaga wisma yang rasa curiga ketika lampu kamar menyala, tetapi tamu tidak kunjung keluar. Ketika kemudian dicongkang atau didok-dok tidak ada jawaban. Saudara warga di wilayah Padukuhan Purwodadi, Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman, digegerkan dengan adanya sesosok mayat perempuan berinisial A yang berusia 35 tahun dalam keadaan termutilasi. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh penjaga wisma penginapan yang mencurigai adanya tamu yang menginap sejak Sabtu sore namun tak kunjung keluar dari kamar, sementara lampu di kamar tersebut terus menyala. Lantaran curiga, pada Minggu malam sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, pintu kamar tersebut juga diketuk, sampai akhirnya didapati bahwa korban telah meninggal dunia dalam keadaan termutilasi. Korban ini datang bersama dengan seorang pria saat masuk ke penginapan tersebut pada Sabtu sore. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saudara, diduga sosok tersebutlah yang menghabisi korban. Sosok tersebut juga meninggalkan sepucuk surat yang berisi soal penyesalannya dan permohonan maafnya lantaran adanya tekanan terkait utang piutang. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, lewat sepucuk surat terduga pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap A, warga kampung Ngadisurian, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta ini mengatakan penyesalannya. Terduga pelaku juga mengucapkan salam perpisahan kepada kenalannya dan juga rekan-rekannya. Selain itu, terduga pelaku mengaku saat ini dalam kondisi tertekan akibat utangnya yang kian menumpuk. Keberadaan surat terduga pelaku mutilasi tersebut diketahui setelah aparat kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditinggali pelaku pada Senin 20 Maret malam. Surat tersebut menjadi bukti petunjuk bagi kepolisian untuk mengungkap pelaku mutilasi yang menewaskan A, 34 tahun.
Di Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Nuredi Irwansyah Putra di Mapolda DIY mengatakan bahwa tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kos terduga pelaku dan mendapatkan bukti petunjuk berupa surat yang ditulis terduga pelaku bahwasanya surat itu adalah penyesalan dan kemudian ada pula tulisan terkait tekanan berupa hutang sehingga pelaku mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya. Tak jelas apa maksud ucapan selamat tinggal tersebut, hanya saja pelaku sempat sebelum pergi ke penginapan memang tampak harmonis bersama dengan korban dan masuk ke wilayah penginapan tersebut. Sampai saat ini, kepolisian masih belum mengungkap identitas terduga pelaku serta hubungannya dengan korban. Namun dari bukti yang ditemukan dan keterangan saksi, penghuni kos yang kamarnya digeledah polisi tersebut diduga kuat merupakan pelaku mutilasi yang dilakukan di sebuah penginapan di Pakem, Kabupaten Sleman. Terkait kematian korban, pihak kepolisian juga masih belum memastikan pukul berapa korban dihabisi. Lantaran masih menunggu hasil olah TKP dan keterangan dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, polisi menduga korban meninggal dunia karena mengalami pendarahan akibat sayatan pada bagian leher. Korban sendiri dimutilasi menjadi 3 bagian besar dan juga menjadi 62 bagian kecil dengan beberapa benda tajam yang ditemukan di TKP pembunuhan. Akhirnya dicongkel di bagian kamar mandi dan ditemukan mayat perempuan dengan beberapa bagian terpotong ya. Saat ini sudah dilakukan proses evakuasi. Jenazah juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan kondisi Wisma saat ini ditutup sementara dan seperti teman-teman lihat ada terpal dan palang kayu yang menandakan bahwa ini sementara ditutup. Oke, kita turut prihatin dan belasungkawa atas musibah itu dan semoga nanti pihak kepolisian segera bisa mengungkap siapa pelakunya dan motif mengapa kemudian bisa melakukan hal seperti itu. Saat ini masih proses penyelidikan dan tentunya Sosok seorang perempuan berinisial A 35 tahun warga Patehan, Kota Yogyakarta yang ditemukan tewas termutilasi di sebuah wisma penginapan di Padukuhan Purwodadi, Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman diungkap oleh rekan dan juga pihak keluarga. Diakui bahwa korban merupakan seorang ibu yang saat ini sudah memiliki 2 orang anak berusia 8 tahun dan juga 1 tahun. Diketahui bahwa kasus tewasnya korban ini bermula saat ditemukannya mayat seorang wanita yang ada di dalam kamar mandi sebuah wisma di Jalan Kaliurang, Dusun Purwodadi, Kelurahan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman pada Minggu 19 Maret, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, mayat tersebut dalam kondisi terpotong beberapa bagian. Awalnya seorang pria ini sempat datang untuk menginap di wisma tersebut pada Sabtu malam sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. 1 jam kemudian pria tersebut pergi dan tak lama ia kembali datang bersama dengan korban. Pada Minggu pagi pria tersebut sempat menemui penjaga wisma dan mengatakan akan memperpanjang sewa wisma. Setelah itu pria tersebut pergi dan membawa kunci kamar. Penjaga wisma pun tak curiga lantaran teman wanita dari pria ini masih berada di dalam kamar. Kecurigaan kemudian muncul saat korban tak kunjung keluar kamar dan kondisi kamar sepi serta lampunya menyala. Saat dicek oleh penjaga wisma tak ada respons dari dalam kamar. Petugas pun sempat mencongkel jendela kecil dan terlihat ada sosok mayat wanita di kamar mandi. Petugas langsung melapor ke pihak Dukuh Purwodadi dan kemudian diteruskan ke pihak kepolisian.
Duku Purwodadi, Kelurahan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem mengatakan saat korban ditemukan, darah di dalam kamar mandi sudah mulai mengering dan kondisi jenazah terpotong menjadi beberapa bagian. Polisi menyebut bahwa korban, yakni A, tercatat sebagai warga Suryo Putran, Panembahan, Kabupaten Keraton, Kota Yogyakarta. Ia adalah sosok ibu tunggal yang memiliki dua anak masing-masing berusia 8 tahun dan juga 1 tahun. Ayah korban, Heri Prasetyo, mengatakan masih bertemu dengan anaknya pada Sabtu pagi. Namun pada sore harinya nomor WhatsApp sang anak sudah tak bisa dihubungi. Setiap hari sang anak diakuinya bekerja sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pada Sabtu pagi, ia juga masih bekerja seperti biasanya. Menurut Heri, sang anak memang hobi kulineran di wilayah Pakem, Kabupaten Sleman. Namun pada Sabtu itu ia tak mengetahui kemana sang anak pergi. Heri menyebut dirinya saat ini sudah jarang berkomunikasi dengan A. Saat pulang kerja, A biasanya langsung mengasuh kedua anaknya. Di mata sang ayah, A sendiri merupakan sosok ibu yang cukup bertanggung jawab dengan kedua anaknya. Heri mengaku kesulitan mencari keberadaan A seusai pergi pada Sabtu pagi. Ia kemudian mendapatkan informasi pada Senin 20 Maret yang menginformasikan bahwa sang anak sudah meninggal dunia dan saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara. Heri menyebut bahwa ada banyak luka di jasad sang anak, namun tak dijelaskan secara lebih detail. Soal pekerjaan dari A sendiri, redaksi sudah mencoba untuk melakukan konfirmasi pada stakeholder relation manager Bandara YIA PT Angkasa Pura yang diduga menjadi tempat A bekerja. Namun menurut Ike, tak ada pegawai berinisial A di PT Angkasa Pura I setelah dilakukan pengecekan. Heri menduga bahwa kematian sang putri terkait dengan dendam mantan suami korban. Menurutnya, mantan suami korban diduga emosi lantaran diceraikan oleh korban. Namun sampai saat ini kepolisian sendiri masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk mengungkap apa sebenarnya motif di balik pembunuhan disertai mutilasi sadis ini. Alon-alon, yuk. Satu komando. Ya, pas. Tarik ngetan. Tarik ngetan. Langsung Pak. Langsung. Kondisi perempuan berinisial A 35 tahun warga Patehan, Kota Yogyakarta yang ditemukan tewas termutilasi di sebuah wisma penginapan di Padukuhan Purwodadi, Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman didapati dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Korban dimutilasi dengan dipotong menjadi 3 bagian besar dan juga 62 bagian potongan kecil. Hasil otopsi terhadap korban warga Kota Yogyakarta yang tewas di sebuah wisma di wilayah Kaliurang, Sleman ini, didapati bahwa A dipotong menjadi 3 potongan besar dan 62 potongan kecil lainnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Direskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Nuredi Irwan Syah Putra, yang mengatakan bahwa hasil ini didapatkan berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara.
Nuradi menyampaikan dari pihak kedokteran sudah membuat hasil otopsi sementara. Dari hasil keterangan tersebut, tubuh korban dalam keadaan atau kondisi terpotong. Selain itu, ada pula bagian tubuh korban yang dipotong selain 3 bagian besar, seperti di bagian kaki sampai terlihat tulangnya. Dari hasil otopsi pula, korban mengalami luka pada bagian leher. Luka di leher inilah yang diduga membuat korban meninggal dunia. Luka yang diduga akibat sayatan di bagian leher ini adalah luka sepanjang 20 cm dengan lebar 4 cm dan kedalaman luka pada leher tersebut mencapai 9 cm yang mengakibatkan pendarahan fatal hingga membuat korban meninggal dunia. Nuredi mengatakan dari hasil otopsi ini tidak ada bagian tubuh korban ataupun organ dalam milik korban yang dinyatakan hilang. Sampai saat ini, seusai dilakukan otopsi, jasad korban sudah langsung dimakamkan. Pihak keluarga tak menaruh curiga dan mempunyai firasat apapun seusai pada Sabtu pagi korban berpamitan untuk pergi bekerja. Namun pihak keluarga menduga ada seseorang yang menaruh dendam pada korban, yakni mantan suami korban, lantaran diceraikan oleh korban. Halo, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Saat ini saya berada di sebuah wisma yang ada di Pakem Binangun ya, di Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman. Dan yang terlihat ini yang di palang kayu ini adalah lokasi di mana tempat kejadian perkara ditemukannya seorang perempuan yang meninggal dunia dengan bagian tubuh terpotong ya. Dan ini suasananya sepi dan wisma ditutup terpal, kemudian di bagian depan juga ditutup oleh kayu ya. Nah, ini di daerah Purwodadi di Pakem Binangun, Pakem. Ini saya langsung berada di lokasi, tapi sudah dievakuasi. Jadi jenazah korban tadi malam sudah dievakuasi. Sekilas saja kronologi kejadian bahwa perempuan ini ditemukan pada Minggu malam sekitar jam 11 malam. Itu karena berawal dari kecurigaan penjaga wisma yang rasa curiga ketika lampu kamar menyala tetapi tamu tidak kunjung keluar. Ketika kemudian dicongkel atau didok-dok tidak ada jawaban, akhirnya dicongkel di bagian kamar mandi dan ditemukan mayat perempuan dengan beberapa bagian terpotong ya. Saat ini sudah dilakukan proses evakuasi. Jenazah juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan kondisi wisma saat ini ditutup sementara. Dan seperti teman-teman lihat ada terpal dan palang kayu yang menandakan bahwa ini sementara ditutup. Oke, kita turut prihatin dan belasungkawa atas musibah itu, dan semoga nanti pihak kepolisian segera bisa mengungkap siapa pelakunya dan motif mengapa kemudian bisa melakukan hal seperti itu. Saat ini masih proses penyelidikan dan tentunya polisi juga masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit terkait kondisi dari korban. Oke, sementara ini ya yang bisa saya laporkan, karena tadi saya sempat mencoba untuk berbincang dengan penjaga wisma tapi tidak berkenan karena TKP saat ini juga masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian, jadi tidak berkenan untuk memberikan statement dan semuanya dilimpahkan ke pihak kepolisian. Dan tadi saya sempat wawancara juga sama Pak Dukuh Purwodadi, Pak Kamri, dan beliau mengatakan bahwa jenazah sudah dievakuasi sejak Seorang perempuan berinisial A, warga kota Yogyakarta, menjadi korban mutilasi yang diduga dilakukan oleh seorang pria. Korban ditemukan tewas di dalam kamar mandi di Wisma di Jalan Kaliurang, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Di Reskrimum Polda DIY, Kombes Nuredi Irwansyah Putra mengatakan,
Dari keterangan saksi yang diterima, terduga pelaku dan korban ini masuk ke dalam kamar dan tampak harmonis tanpa diketahui sempat terlibat cekcok. Korban masuk ke Wisma pada Sabtu 19 Maret sore. Dari informasi yang dihimpun, pelaku dan korban ini masuk sekira pukul 15 ke dalam kamar tanpa cekcok atau perkelahian dan semacamnya. Keterangan saksi bahkan mengatakan bahwa korban dan pelaku ini cukup harmonis saat masuk ke dalam kamar tersebut pada Sabtu sore. Disinggung soal hubungan antara korban dan terduga pelaku, hingga saat ini kepolisian masih belum bisa menyimpulkan. Ada pula kabar yang beredar bahwa korban diduga sedang mengandung juga masih belum bisa dipastikan. Hal ini lantaran kepolisian belum mendapatkan hasil lengkap dari otopsi korban. Namun dari keterangan pihak kepolisian diketahui bahwa saat itu korban atau pelaku sempat datang pertama kali ke Wisma, kemudian membawa atau datang kembali bersama korban, dan pada minggu harinya pelaku ini kemudian izin pada resepsionis untuk memperpanjang sewa dan langsung pergi dari Wisma tersebut. Hal ini yang kemudian memancing kecurigaan lantaran korban atau A sendiri yang awalnya masuk bersama dengan pelaku tak kunjung keluar dari kamar penginapan yang disewanya. Dari kecurigaan itu, akhirnya warga dan juga penjaga penginapan mengecek di TKP dan mendapati bahwa korban sudah meninggal dunia dalam keadaan termutilasi menjadi 3 bagian besar dan ada pula 62 bagian kecil. Diduga bahwa pelaku ini melakukan mutilasi dengan beberapa benda tajam yang juga ditemukan oleh pihak kepolisian di TKP. Senin dini hari ya, sekitar subuh, tapi ditemukan pertama kali sekitar jam 11, kemudian pihak kepolisian dari Polresta Sleman, Polsek Pakem, dan pihak Polda DIY kemudian datang ke lokasi dan melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Keluarga A perempuan korban mutilasi di Sleman, Yogyakarta mencurigai mantan suami korban sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Diduga mantan suami korban memiliki dendam lantaran diceraikan oleh korban. Hari ini disampaikan oleh Heri Prasetyo, ayah dari korban A saat ditemui di rumah dukanya di Suryaputran, Panembahan, Keraton Kota Yogyakarta pada Senin 20 Maret kemarin. Ia mengetahui bahwa anaknya berinisial A ini meninggal dunia pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saat itu dirinya dihubungi oleh pihak Polsek Keraton untuk segera datang ke Rumah Sakit Bayangkara. Ia mengaku sempat menghubungi A lantaran tak juga kunjung pulang. Diakui oleh Heri, pada hari Sabtu pagi ia masih bertemu dengan sang anak, namun pada sore harinya WhatsApp milik sang anak sudah tak aktif lagi. Heri sendiri enggan membeberkan terkait kondisi korban, namun ia memastikan bahwa ada banyak luka di tubuh korban saat dilihat pertama kali. Heri berharap pelaku segera tertangkap, ditambah lagi bahwa saat ini sepeda motor milik sang anak dan juga 2 ponsel milik anaknya ini belum juga ditemukan. Korban ditemukan tewas termutilasi di dalam kamar mandi di sebuah wisma di Jalan Kaliurang, Dusun Wodadi, Kelurahan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Korban yang berusia 34 tahun ini sempat diakui oleh saksi masuk ke dalam penginapan tersebut bersama seorang pria yang diduga terduga pelaku. Kepolisian sendiri saat ini update terkini mengatakan bahwa sudah berhasil mengantongi identitas pelaku, meski belum mengungkap siapa sosok dan apa kedekatan antara pelaku dan juga korban.
Tribuners ya, ini kita berada di Kampung Ngadi Surian ya. Ini adalah rumah duka dari korban mutilasi di sebuah penginapan di Pakem Binangun Sleman. Ini dia rumahnya berada di sebuah gang ya. Ini harus tepat di depan kita. Ada di agak menjorok ke sebelah kiri. Dan saat ini sudah mulai berdatangan beberapa warga dan juga kerabat korban yang bertakziah ke rumah duka sembari menantikan jenazah korban yang saat ini masih menjalani autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Ya, para warga kini mulai berdatangan sejak pukul 11.00 tadi siang, dan hingga saat ini masyarakat sekitar maupun kerabat korban turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Dan saat ini baik keluarga maupun rekan korban masih menantikan jenazah yang saat ini informasinya masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Ya, dapat kami informasikan pula korban ditemukan dalam kondisi meninggal di sebuah kamar mandi penginapan pada Senin. Ya, beberapa warga masyarakat juga terkejut saat mendengar jika Ayu telah meninggal dunia. Dan Seorang perempuan berinisial A, saudara warga kota Yogyakarta, ditemukan tewas di dalam kamar sebuah wisma di Jalan Kaliorang, Dusun Purwodadi, Kelurahan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Pria terduga pelaku ini datang ke salah satu wisma bersama dengan korban, yang mana dari keterangan saksi, keduanya juga tampak harmonis saat masuk ke dalam kamar. Di Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Nuredi Irwansyah Putra mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, terduga pelaku dengan korban masuk ke dalam kamar pada Sabtu 18 Maret. Korban bersama dengan pelaku masuk sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat ke dalam kamar di wisma tersebut. Nuredi mengatakan dari keterangan saksi di lokasi, terduga pelaku dan korban terlihat tidak ada konflik. Keduanya juga datang ke wisma dan terlihat dalam kondisi baik-baik saja. Keterangan saksi juga mengatakan bahwa pelaku dan juga korban masuk dalam keadaan yang cukup harmonis. Kemudian, tiba-tiba A justru ditemukan tewas dalam kamar mandi pada Minggu 19 Maret malam. Saat ditemukan, tubuh korban dalam keadaan sudah terpotong. Setelah itu diketahui identitas korban yang merupakan seorang perempuan berinisial A ini yang merupakan warga kota Yogyakarta. Dari hasil penyelidikan kepolisian, saat ini mengaku telah mengantongi identitas terduga pelaku mutilasi tersebut. Polisi juga telah melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terduga pelaku dan telah menemukan bukti petunjuk berupa sepucuk surat. Tim gabungan dari Polda DIY dan Polresta Sleman saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang disinyalir sudah berada di luar kota. jenazahnya dimutilasi ya oleh pelaku. Halo, selamat. Demikian info
informasi dalam Breaking News hari ini, Saudara nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.